Tolong di-mute ya. Kita mau mulai acara kita malam hari ini. Pujian yang luar biasa. Sana situ pusing, tapi anak-anak Tuhan tetap bersuka cita. Amin, Ibu-ibu ada amin. Amin. Kalau ada amin, tolong Amin. dikasih reaksi jempol dong. Kalau amin, tolong di reaksi jempolnya, dikasih jempol yang ada amin. Ya, Amin. luar biasa pujiannya. Malam ini saya ditemani sama Budia, seperti biasanya host kita yang cantik ini. Halo Budia, apa kabar? Shalom. Shalom Bu Yuli, luar biasa ya pujiannya tadi ya. Itu Bu, saya ingatkan ngajar sekolah minggu ya. Biasanya anak sekolah minggu suka lagu ini, tapi sekarang bukan sekolah minggu ya. Kita semua Bu Yuli. Tadi Pak Agung sudah dengan Ibu luar biasa memuji Tuhan. Sana sini pusing, semua orang pusing, tapi kita anak Tuhan gimana Bu? Tetap tertawa. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya ucapkan selamat datang shalom juga buat Pak Kris Muntu yang sudah hadir, Budia. Pak Kris, shalom. Shalom. Terima kasih Shalom Pak Pak Kris Kris. yang mau hadir. Buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir, Pak Joni, Pak Petrus, Bu Lini, dan Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah hadir dalam persekutuan doa kita malam hari ini, PD Keset. Nanti kita akan dilayani Pak Kris. Tapi sebelumnya kita mau buka persekutuan kita malam hari ini dengan kesaksian ya Bu Dia. Kita kesaksian kita dari jauh Bu Dia, dari Medan. Dari Pak Medan Effendi ya Bu. Johan, seorang atlet basket. Pak Effendi sudah hadir. Pak Effendi, shalom. Sudah masuk rasanya tadi Bu. Ya, Pak Effendi, shalom. Apa kabar Pak Effendi? Lama nggak jumpa ini Pak. Masih di mute Pak? Iya, sorry masih di mute tadi. Iya. Shalom semuanya, shalom. Shalom Pak Effendi. Ya, Yes. kita mau dengar kesaksian Pak Effendi dulu, Bu Dia, sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Mari kesempatan waktu saya berikan untuk Pak Effendi Johan dari Medan ya Pak. Mari Pak, silakan Pak. Oke, langsung ya, langsung. Ya, ya Pak Effendi. Berapa lama ini? Sekitar 7 menit kira-kira ya, Bu. 10 menit ya Pak Effendi. 10 Begitu menit. ya Pak Effendi. 7 menit ya. Oh, 7 menit Pak. Oh, Mungkin oke. 7 sampai 10 ya, Bu. Oke. Ya, boleh. Ya, mari silakan. Luar biasa. Shalom, mohon kenal Effendi Johan. Saya memang lahir di Sumatera Utara, tapi saya sudah berkeluarga di Surabaya. Saya ingin menceritakan tentang sekitar 7-8 tahun ini ya, yang saya itu mundur dari Tuhan sampai mau depresi karena masalah ekonomi, karena usaha saya habis, sampai total habis. Saya dulu usaha kontas di store, sistemnya itu consignment. Jadi setelah habis saya kerja sama orang di Surabaya, sempat kerja juga tidak bisa lama keluar. Habis itu keluar saya sempat juga usaha itu belajar jual beli mobil bekas. Jual beli mobil bekas itu juga tidak pengalaman, tidak mengerti karena kenal sama salah satu teman gereja, saya percayakan dia untuk cari mobil. Halo, dengar ya? Dengar, Pak. Halo? Iya, dengar, Pak. Dengar suara saya dengar. Dengar. Terus saya usaha mobil tapi dengan tidak ada pengalaman, hanya bekal dari percaya sama teman ini ya, teman gereja ya. Karena percaya, saya serahkan dia cari mobil dan dia jual mobilnya. Tapi akhirnya ada masalah sehingga mobil itu tidak bisa laku dan dia juga mungkin ada masalah dengan keuangan yang selama ini dia kerjakan jual beli mobil. Terus dengan kata lain dia tidak bertanggung jawab lagi. Akhirnya mobil-mobil yang dibeli juga kurang bagus, ada yang bekas tabrakan atau apa karena saya tidak mengerti. Akhirnya usaha itu juga rugi total sampai akhirnya ya juga masalah banyak yang datang. Masalah-masalah ekonomi
usaha gagal, usaha satu lagi gagal, tambah lagi masalah ini, masalah ditipu dengan teman. Akhirnya saya itu stres. Stresnya datang bertubi-tubi ya, masalah stres, masalah gagal di usaha, akhirnya saya termasuk mengasihani diri lah, tidak keluar rumah. Saya waktu itu tahun 2015. 2015 mulai sudah selesai, mobilnya dijual rugi semua. Akhirnya teman saya yang kongsi sama saya itu dia tarik semua mobilnya karena dia tahu saya tidak bisa jual, dia tarik mobilnya. Akhirnya karena tidak bisa jual, akhirnya saya udah selesai dagang itu, usaha itu. Akhirnya semua habis. Terus depresi, stres, permulaan stres sampai depresi, nggak mau keluar rumah, malu dengan teman-teman, malu sama semua orang. Akhirnya ya tidak ada komunitas karena tidak keluar rumah, pusing, malu, ya tidak ingin orang tahu saya gagal sampai tahun 2019 itu saya kena belpasi. Halo? Kok hilang ya? Ya, Dengar, dengar. Pak, dengar. Ya. Lanjut. Oke, terus tahun 2019 Desember tanggal 30 mau all and new itu saya kena belpasi. Kena belpasi membuat saya lumpuh di wajah. Wajah saya sebelah lumpuh. Miring sebelah. Saya periksa ke UGD, waktu itu di RKZ, habis itu dia suruh opname, saya nggak mau. Karena saya pikir kalau opname masih keluar biaya lagi. Nah, sudah pikir nggak ada uang, udah habis uang sama sekali, kan sudah berapa tahun itu saya nganggur di rumah nggak kerja. Nah, terus ya anak-anak juga marah, lihat saya papanya kok tidak berbuat apa-apa karena ya stres. Nggak ada ide mau apa, nggak ada, sudah buntu. Terus berjalan waktu masih di Surabaya selama 5 tahun itu, ya saya otomatis mundur dari Tuhan, juga mundur, iman juga rontok, semua rontok lah, sudah nggak karuan, sudah mulai hidup kembali ke manusia lama. Saya bertobat tahun 97 ya. Mengenal Tuhan tuh tahun 1997. Jadi habis itu terus saya kasih tahu sama adik saya di Medan. Saya kirim fotonya, saya ada foto waktu saya kena belpasi itu, wajah saya miring. Adik saya terima foto itu terkejut, Kak. Dikirain sakit apa, stroke atau apa. Mereka langsung bilang, Koko pulang ke Medan aja. Di Medan, di Nyanalan ada sinsai yang bagus, yang bisa menyembuhkan semacam penyakit belpasi itu. Saya pulang tanggal 18 Januari tahun 2020. Waktu itu belum pandemi masuk ke Indonesia. Saya pulang, terus adik saya ngantar saya ke sinsai. Bukan dokter ya, ini sinsai yang pakai tusuk jarum. Kenapa adik saya suruh saya pulang? Karena temannya ada 2 orang juga seperti saya, periksa sinsai itu sembuh. Saya disuruh cepat pulang, waktu itu sudah hampir 20 hari, lebih kurang udah 20 hari. Saya pulang, terus dibawa ke sinsai itu periksa saya, dia seperti tahu penyakit saya seperti itu, dia tahu belpasi, dia pakai tusuk jarum terus di strom dengan catatan saya itu kalau mau sembuh tidak boleh berbicara. Satu aja pantangannya, dia bilang tidak boleh ngomong. 24 jam nggak boleh. Kalau kamu mau ngomong, mau bicara, aku tidak jamin kamu bisa sembuh.
Dengan catatan itu, tambah saya dengar caranya begini, penyembuhannya, saya tambah stres. Jadi berjalannya periksa dia, dikasih 1 minggu 2 kali saya periksa ke Medan. Saya tinggal di Lubuk Pakam ya. Saya periksa di Medan, dikasih obat Chinese, selama hampir 2 bulan tidak ada kemajuan. Ya, karena mungkin tambah stres ya, dia kasih ultimatum tidak boleh berbicara selama dia pengobatan sama dia. Tambah stres, akhirnya waktu mau masuk ke Imlek, waktu itu saudara saya, adik sepupu saya dari adik papa dari Medan berkunjung untuk Paicia ya. Imlek itu mereka datang Paicia sama papa mama saya. Jadi lihat saya begitu, mereka juga terkejut, mereka tahu, terus mereka suruh saya periksa ke dokter, pindah ke dokter yang mereka kenal. Habis itu setelah semingguan saya tidak lagi ke Sinseng, itu saya ke dokter. Singkat kata dokter tahu, terus suruh saya fisioterapi. Dokter bilang saya fisioterapi waktu itu juga 2 bulan. Fisioterapi, akhirnya sembuh balik. Karena sudah masuk pandemi, saya fisioterapinya di rumah sendiri untuk mijit-mijit wajah saya. Setelah sembuh, masalahnya fisik sudah sembuh, tapi masalah rohani saya belum sembuh. Masih saya pulang ke Pakam itu selain ke Medan hanya cari dokter sama pergi ke family. Hanya itu aja keluar rumah. Di Pakam saya juga kurung 1 tahun. 1 tahun lebih kurang saya kurung diriku. Tidak juga berbicara sama orang teman-teman, tidak cari teman, dan saya juga tidak mau terima telepon teman karena malu ya. Karena sudah tidak berhasil, gagal dalam usaha, malu. Tidak berani keluar rumah. Jadi total juga di Pakam itu di rumah 1 tahun. Sampai titik baliknya Januari tahun 2021. Tanggal berapa saya lupa, pada suatu hari pagi itu saya mendapatkan kasih anugerah, saya tahu itu Tuhan datang di kamar tidur. Waktu itu saya rasakan ada hadiratnya, hati saya penuh damai, saya tahu itu Tuhan yang datang. Terus Tuhan ingatin saya tentang wanita yang kedapatan berzina yang ditangkap sama ahli Taurat Israel. Itu tentang ini gimana, dirajam pecah, dia bilang sama Yesus. Terus Yesus bilang sama mereka, singkat aja ya, Yesus bilang sama mereka kalau siapa yang tidak pernah berbuat dosa, itulah yang pertama merajam perempuan ini. Jadi akhirnya semua pada pergi, Yesus berkata kepada perempuan ini, mereka sudah pergi semua, gak ada yang menghukumin kamu. Yesus bilang juga, saya tidak menghukum kamu. Pergilah. Tapi Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi. Intinya saya dapatkan, Tuhan juga membebaskan saya, tidak menghakimi saya. Tuhan bilang, asal jangan berbuat dosa lagi. Saya ini waktu di Surabaya, banyak sekali penghakiman terhadap saya. Waktu saya stres, terpuruk, usaha gagal, semua sudah menghakimi. Termasuk orang-orang di dalam Tuhan. Ada yang berkata kalau Effendi, anak Tuhan, pekerja Tuhan, hamba Tuhan, mati saat ini masuk neraka. Ada yang ngomong masa depan Effendi sudah tidak ada, no hope. Macam-macam penghakiman terhadap saya sudah. Akan-akan saya di hadapan mereka sudah, nanti kasih tahu ya, kalau udah mau selesai kasih tahu ya. Kalau Effendi sudah tidak ada masa depan lah, sudah gagal total, sudah bocai katanya. Itu terjadi pada orang-orang dekat, pada sama orang-orang yang saudara seiman.
termasuk sudahlah semua pada menghakimi. Ya waktu itu biasa sakit hati, kecewa, pahit, benci terjadi pada diri saya, makanya sampai mau depresi. Tapi ya, satu hal yang saya ingat, Tuhan berkata saya mencari yang tersesat. Jadi saya ingat itu, ya Januari itu terjadi, Januari tahun 2001. Tahun 2021 itu terjadi pada diriku. Itulah hari titik balik saya. Saya dipulihkan. Yang saya ingat ayat yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya adalah di Yeskiel 36:26. Dia akan memberikan hati yang baru, jiwa yang baru. Itu yang Tuhan berikan kepada saya. Itu juga yang membuat saya mulai bangkit, mulai berani, mulai jalan keluar, mulai semangat, mulai kerja ini itu sampai masalah apa. Jadi saya dapatkan itu kekuatan dari Tuhan. Semenjak itu Tuhan proses saya, bisa saya dapat kekuatan untuk Amin. melayani Pak, papa mohon mama maaf, saya. Papa mama saya sudah kesaksiannya sangat kurang 2 tua. menit. Pak Oke, Effendi, mohon maaf, kesaksian kurang 2 oke, menit karena udah lewat. Ya, oke. Terus sekarang ini saya mau ingin katakan pandemi telah datang membawa papa saya pulang, tapi saat-saat terakhir papa saya saya injilin waktu hari-hari terakhir. Dia hanya bisa ngomong iya dan tidak, karena sudah tak bisa ngomong, dia sudah mau hari-hari terakhir sudah gak bisa ngomong. Saya cerita tentang Yesus pada dia. Dia itu terima Tuhan Yesus. Saya percaya dia sekarang ada di surga. Saya percaya itu. Sekarang ini yang terbeban adalah untuk mama saya dan saudara-saudara saya. Semua belum dalam Tuhan. Dan Tuhan kasih saya tugas menginjil kepada teman-teman yang di Pakam, khususnya yang orang Tionghoa. Teman-teman, karena orang Tionghoa yang mungkin Tuhan lihat, yang saya berani sampaikan Injil. Tetapi untuk semua orang saya tidak, kecuali Tuhan suruh. Kecuali Tuhan suruh, orang ini kamu berbicara. Saat ini semua lapisan saya datang, kalau bisa saya kenalan. Saya pertama kenalan, terus saya injilin, kalau enggak. Oke? Ya itulah kesaksian saya. Saya sangat bersuka cita. Yang saya mau ingin katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau tidak akan sia-sia. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. puji Tuhan, luar biasa Pak Effendi buat kesaksiannya. Kita percaya ya, seperti tadi firman Tuhan yang sudah Bapak bacakan ya, ini juga ya di dalam Yeremia 33 ayat ketiga, dikatakan berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan beritahukan kepadamu hal besar yang tidak terpahami. Dan puji Tuhan tadi Bapak sudah dipulihkan dan sekarang boleh membalas cinta kasih Tuhan dengan menginjili baik keluarga besar. Amin. Ya, seperti Kisah 16 ayat 31, ya. Kalau satu orang percaya maka seisi rumahnya juga akan diselamatkan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Bapak. Kiranya kesaksiannya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baik. Sama-sama, Tuhan berkati, Tuhan ya. Nama Yesus yang dipermuliakan. Puji Tuhan Bapak. Sekarang waktunya kita sebelum masuk di dalam firman Tuhan, kita ada sesi foto. Mohon kamera dibuka semua Bapak Ibu sekalian. Pak Sofyan ya, silakan Pak Sofyan atau Pak Antoni. Pak Sofyan ya? Ya. Ya, silakan Pak. Teman-teman minta tolong kameranya dinyalakan semua ya. Nanti saya berikan apa-apa ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Senyumnya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Sofyan untuk fotonya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Chris Muntu, beliau adalah senior dari GBI Adonia Jakarta. Ya, nanti untuk lebih lengkapnya lagi beliau akan sampaikan firman Tuhan. Nanti kita akan mendengarkan sebuah pujian dari Pak Agung. Setelah itu kami mohon Pak Hadi untuk berdoa menyambut firman Tuhan.
Silakan Pak Agung. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Effendi untuk kesaksiannya luar biasa. Kalau Tuhan sudah memulihkan dan tugas-tugas, ayo kita jalankan bersama-sama dengan semangat. Di nama Tuhan kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita akan pujikan satu pujian, Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Dengan segenap hati katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk Haleluya. Inilah pernyataan kami Tuhan. Kami mau tetap setia sampai menutup mata. Kami percaya Tuhan, apa yang kami rindukan, Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Demikian juga melalui kesaksian Pak Effendi, kami percaya Tuhan akan mengkonfirmasi supaya kami lebih sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang ada, waktu yang ada, umur kami yang terbatas ini, untuk kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan, Pak Kris Muntu, sehingga setiap apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi semua pendengar PT Keset di Zoom ini. Urapi mulut, lidah, bibir, hati, pikiran, roh, jiwa. Kami siap mendengar firman-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari, Grace, God bless you. Shalom. Shalom. Senang jumpa lagi di udara, justru di udara. Shalom. Karena penguasa di udara jadi kerepotan. Ya, udara menjadi tempat kita berkegiatan, tempat kita memuliakan Tuhan. Luar biasa dan banyak tanda-tanda keajaiban untuk memenangkan negeri ini. Pemulihan bagi negeri ini. Puji Tuhan, senang jumpa lagi. Kita diberkati dalam pujian dan sembah, dan saatnya kita diberkati melalui firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang ditugaskan kepada saya untuk disampaikan itu bertemakan move on. Dari Filipi 4 ayat yang ke-13, saya akan bacakan lebih dahulu.
Filipi 4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Nah, tema move on ini mengesankan bahwa yang sedang jumpa ini kamu udah remaja ini. Halo. Karena move on ada konotasi kuat dengan orang yang putus cinta dan terperangkap dalam nostalgia cinta itu sendiri. Memang pemahaman dasar move on itu tentang pindah dan berjalan terus. Artinya kalau itu terkait dengan putus cinta, maka untuk dapat move on, seseorang harus belajar menerima fakta. Fakta apa? Fakta bahwa memang ada kesalahan dalam jalinan cinta dan tidak bisa lagi diperbaiki. Nah, saudara-saudara, kalaulah memang ini kumpulan anak muda, maka saya harus menegaskan bahwa prosesnya memang harus dijalani, berawal dengan menerima fakta kesalahan. Ya, memang nantinya kita akan masuk dalam pemahaman umum ya. Yang kedua, kita harus sepenuhnya mengakui dan menerima kesalahan dan meyakini bahwa kesalahan itu sudah memberikan pelajaran yang berharga. Nah, baru langkah yang ketiga membuka hati untuk menerima kekasih yang lain. Dan yang keempat, ini yang dinamakan move on, pindah. Artinya kehidupan harus terus berjalan sebagaimana mestinya. The show must go on. Jadi anak-anak muda, mari kalau sampai sempat move on karena putus cinta, mari semua proses ini perlu dijalani. Emang apa untungnya kalau kita benar-benar move on? Yang pertama, menjadi pribadi yang lebih tegar, yang lebih kuat. Yang kedua, menjadi pribadi yang terbiasa berhadapan dengan masalah sesulit apapun. Dan yang ketiga, kita akan semakin tajam dalam menemukan solusi. Dibekali oleh Tuhan kemampuan ekstra untuk menemukan setiap masalah, solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Ya, tentu solusi yang tepat. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ketika perbincangan kita tentang move on, memang nampaknya ada gambaran tentang masalah yang sulit dan serius di masa lalu, bahkan mengikat. Ya, kalau ini dikaitkan dengan masa lalu, apa sih yang serius? Tentu kalau bicara tentang masa lalu, dianggap serius karena berkaitan dengan kebinasaan. Apakah hal ini mengikat? Mengikat kalau kita tidak move on. Nah, saudara-saudara, jadi hari ini perbincangan kita tentang move on. Sebelum kita bicara tentang move on, mari saya gambarkan tentang perjalanan kehidupan seorang percaya lebih dulu. Ya, seberapa serius sih masa lalu kalau kita tidak benar-benar mengambil keputusan untuk move on. Makanya digambarkan untuk bisa lepas dari masalah yang rumit di masa lalu yang membinasakan, maka setiap Kristen harusnya bertobat, ya, agar benar dia terlepas dari kehidupan masa lalu yang membinasakan. Karena kalau kita tetap dengan gaya hidup yang menghalalkan segala cara, artinya hidup dalam dosa, memang membuat kita stuck dalam perjalanan iman. Ya, kalau benar seorang Kristen rindu move on, kata bertobat kan 3 langkah, ya, berhenti, komitmen untuk tidak lanjut melakukan kesalahan. Yang kedua berbalik, nah, ini dia putus dengan kekasih lama. Kekasih lama kita setan, tentu kuasa kegelapan. Yang ketiga punya kemauan untuk bayar harga. Ini yang nantinya disebut sebagai new beginning. Nah, setelah itu baru ada harapan untuk kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Karena nggak cukup hanya dengan new beginning, kita harus menjadi new creation. Seorang yang benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Dan tahap yang terakhir adalah new era. Era kepemimpinan Roh Kudus. Sehingga hidup kita benar-benar pulih di segala bidang. Nah, jadi move on ini akan membawa kita sampai ke sana. Ada pertanyaan memang, move on itu kan tadi dimengerti sebagai pindah dan berjalan terus. Move on dari apa dan mau kemana? Kalau dikaitkan dengan cinta, tentu move on dari kekasih yang satu dan berpindah pada kekasih yang lain. Kalau move on dikaitkan dengan karir atau pekerjaan, mungkin karena PHK, tentu berpindah dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain.
kalau dikaitkan dengan investasi, bisnis bisa jadi bangkrut. Tentunya move on dari satu bisnis ke bisnis yang lain. Walau pemahaman move on terkait dengan pekerjaan dan bisnis tidak hanya jenis pekerjaan tapi juga pola kerja. Ya, bisa jadi tetap pekerjaannya sama, bisnisnya sama, tapi polanya sudah berubah. Karena fakta yang ada di hadapan kita sudah berada di masa atau di era digital yang dicanangkan sebagai new normal. Memang tidak ke sini arah pembicaraan kita, karena kita sedang bicara tentang bagaimana seorang Kristen itu move on dalam segala bidang, dan nantinya hidup kita benar-benar dalam kemenangan yang Tuhan kehendaki. Artinya Tuhan dimuliakan, kesaksian hidup kita memberkati banyak jiwa dimanapun kita berada. Nah, siapakah gerangan yang akan move on? Ya, artinya nggak gagal dalam hal move on. Ternyata ada singkatnya GAMON, itu gagal move on. Kita jangan sampai GAMON, jangan sampai gagal move on. Nah, ayat yang diberikan kepada saya jadikan sebagai panduan agar kita benar-benar move on dalam perjalanan iman kita. Ya. Tadi kan Filipi 4 ayat 13. Di sini saya menemukan ada 4 hal. Yang pertama tentang realita terkait dengan iman yang realistis. Yang kedua sikap hati yang benar. Yang ketiga tentang alamat pertolongan, bahwa Yesus Tuhan adalah alamat tepat bahkan satu-satunya dari seluruh kerinduan, harap, dan pergumulan. Dan yang keempat jaminan dari pihak Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kembali pada ayat yang dikehendaki untuk saya sampaikan hari ini. Ya, dari mana saya dapatkan tentang realita yang dimaksud? Di sini ada kalimat segala perkara. Perkara ini berkaitan dengan problema yang pada umumnya disebut sebagai struggle of life. Jadi jangan pernah kita berpikir hidup tanpa pergumulan, karena itu bagian dari kehidupan itu sendiri. Kalau sampai nih ada pertanyaan, siapakah yang rindu hidup tanpa pergumulan? Ya harap-harap sih nggak ada yang angkat tangan. Sebab kalau ada yang angkat tangan dan dijawab secara gamblang, misalnya seperti Pak Effendi tadi dari Medan ya Pak ya? Dari Medan ya, kalau ada yang angkat tangan sembari berharap hidup tanpa pergumulan, takutnya kalau gaya Medan orang kan bilang matilah kau. Hanya orang yang mati sajalah yang tidak akan berhadapan dengan problema, masalah kehidupan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sebenarnya hal problema, hal perkara atau struggle of life itu memang dalam kekristenan sudah dijamin akan dijawab secara tuntas, yang karenanya dalam gereja Tuhan atau dalam pekerjaan Tuhan berlaku 3 ministry, ya. Yang pertama tentang healing ministry, ini terkait dengan lahiriah jasmani. Yang kedua inner healing ministry, terkait dengan batiniah, akar pahit dan trauma, ya. Artinya akar pahit ini amarah yang tersimpan segitu lama dan tidak kunjung mengalami kelegaan karena tidak melepaskan pengampunan kasih. Trauma, pengalaman buruk masa lalu yang mempengaruhi masa kini. Yang ketiga deliverance ministry, ini terkait dengan kehidupan iman percaya, sehingga iman tidak kunjung bertumbuh, yang karenanya perlu mengalami pelayanan pelepasan, deliverance. Nah, saudara-saudara, jadi ketiga hal ini memang ada 3 dimensi waktu, ya, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, apakah ini semua terjamin? Jelas, karena hal pelayanan lahiriah, kalaulah sempat tadi ada yang menggambarkan adanya yang sakit, ya, saya pun sempat mengalami tahun lalu, tapi terkait dengan pandemi, ya, memang di hari-hari yang sangat mencekam, tapi saya percaya bahwa Yesus tabib yang agung dan ajaib, kuasa darah dan bilur Tuhan, jaminan kesembuhan dengan catatan percaya. Kalau percaya, tentu akan kuasa kesembuhan ilahinya akan jadi kenyataan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jadi mari kita pastikan tidak hanya sehat lahiriah kita, sehat batiniah kita, ya, pulih, dan rohani kita juga bertumbuh dalam Tuhan. Nah, yang kedua tentang sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar ini pada kalimat yang berikut, dapat kutanggung. Dapat kutanggung tentu jangan disimpulkan ini terkait dengan kuat gagah manusia. Setiap Kristen harus benar-benar mengandalkan Tuhan, karena ini berkaitan dengan pengharapan iman.
Kristen yang benar percaya Tuhan, dia hidup dalam pengharapan. Dan pengharapan ini ternyata akan menuntun kita loh saudara-saudara untuk menghadapi masalah yang serumit apapun di masa lalu, kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa, ya. Karena kalau kita pelajari kata pengharapan, saya mulai dengan pengharapan dari atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengharapan, kata dasarnya harap. Ternyata kalau perhatikan kamus, itu kata harap memunculkan 3 makna, ya, terkait dengan minta, mohon, dan keinginan sesuatu terjadi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, memang seorang yang berharap kepada Tuhan bisa jadi dia mengajukan sesuatu, kalau dikaitkan dengan sesama bisa jadi. Kalau sampai kepada sesama yang lebih berkuasa, yang lebih mampu, dia percaya pribadi tersebut mampu menjawab, terlebih ketika kita kepada Tuhan. Nah, kalau saya kaitkan dengan bahasa aslinya, ternyata kata harap ini yang muncul kata elpis, saudaraku. Elpis itu menantikan atau mengharapkan yang baik. Ya, seseorang yang mungkin punya pengalaman buruk masa lalu yang mempengaruhi masa kini. Tapi kalau dia sudah mulai percaya bahwa segala perkara itu benar dapat kutanggung, ya, kita harus punya sikap elpis, ya, mengharapkan yang baik. Memang muncul pertanyaan, memang ada orang Kristen mengharapkan yang tidak baik. Siapakah Kristen yang mengharapkan yang tidak baik? Kristen yang cemas, khawatir, takut. Kalau Anda duduk dengan seseorang di sana, coba toleh, ya. Kira-kira wajah yang ada di samping Anda itu wajah yang elpis apa tidak, ya. Sebab Kristen yang benar-benar rindu mengalami kemenangan besar, walaupun sempat mengalami kesulitan yang besar di masa lalu, itu harus punya pengharapan dalam Tuhan. Karena orang yang berharap itu optimis hidupnya. Makanya wajahnya elpis. Wajah yang menantikan segala sesuatu yang baik. Dan optimis ini ternyata sempat menjadi kunci kemenangan internasional. Kan pernah satu ketika terpuruk seluruh secara internasional dan muncullah sebuah buku karangan Dale Carnegie yang berjudul The Power of Positive Thinking. Nah, kemampuan melihat secara optimis dalam segala perkara, ya, segala yang positif. Kalau lihat dari nasihat kaum Ismail, seringkali kalau terjadi apapun yang buruk, ya, demi seseorang move on, akan berkata, ambil hikmahnya, agar engkau menarik bagian-bagian yang baik benar dan mendatangkan manfaat. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, seorang Kristen kalau benar dia berpengharapan dalam iman percayanya, dia akan elpis, ya, dalam bahasa Yunani-nya elpis. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani-nya lebih kuat di sini. Bahasa Ibrani dari seorang yang berpengharapan itu mikveh. Apa sih mikveh? Ternyata hanya ditambahkan sangat memang, ya. Kalau tadi mengharapkan yang baik. Kalau ini sangat mengharapkan yang baik dan mengumpulkan yang baik. Contoh ayat, Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 pada ayat yang ke-8, semoga kita umat yang benar dituntun oleh firman, sehingga benar-benar kita semakin optimis melihat masa depan. Walaupun mungkin selama pandemi juga tidak mudah, ya. Karena ada sejumlah guncangan yang harus dihadapi. Filipi 4 pada ayat yang ke-8 mengatakan demikian, 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, ya. Yang dipikirkan itu semua apa? Yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil, yang manis didengar dan seterusnya. Kalau ini terus menjadi pemikiran, berarti kita ingin mendapatkan segalanya. Karena inilah yang akan membawa pada perubahan hidup dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, itulah orang yang berpengharapan, dan orang yang berpengharapan tidak hanya optimis ditandai dengan elpis yang terus menantikan perkara yang baik, dia juga punya keberanian menghadapi tantangan hidup. Ya, punya keberanian karena memang berawal dengan
iman yang realistis. Jadi apapun yang akan terjadi di masa mendatang, dia siap untuk menghadapinya. Dan yang ketiga, orang yang benar-benar dia move on dalam iman percayanya, dia akan punya kesanggupan menanggung segala perkara. Ya, kenapa kok bisa? Ya bisa karena di dalam dia, ya, di dalam Tuhan. Memang itulah yang akan menjadi pengharapan kita. Nah, sebelum bergeser pada di dalam dia, ternyata pengharapan itu memang harus melekat pada kita. Mari saya bacakan dari Ibrani 6. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Inilah pengharapan yang harus melekat pada setiap kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Yang pertama. Kedua, aman bagi jiwa kita. Yang ketiga, telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Dan yang keempat, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Berbahagialah Anda yang imannya realistis dan sungguh seorang yang terus berpengharapan di dalam Tuhan. Ya, dia yakin bahwa segala sesuatu dapat kutanggung. Karena pengharapan ini digambarkan seperti sauh, dan sauh ini kuat. Apa urusannya dengan sauh yang kuat? Sauh itu kan jangkar, saudara-saudara. Dan sauh ini berguna untuk mempertahankan perahu kehidupan yang bisa jadi akan dihantam badai hidup. Ya, hidup kita ini seperti perahu kehidupan. Rasanya semua kita masih ingat lagu kuno, cuman jarang dinyanyikan sekarang. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati badai hidup. Nah, ini yang seringkali membuat seseorang hidup dalam trauma dan bisa nggak move on karena pukulan badai yang begitu hebat. Melewati badai hidup dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah. Tolong lanjutkan walaupun sepotong. Tak pernah apa biasanya? Oleng. Jangan tak pernah oleng, memang aslinya tak pernah oleng ya. Sebab jangankan badai besar ya, ombak kecil saja perahu itu akan oleng. Oleng sih oleng, karamnya yang tidak, saudara-saudara ya. Jadi bisa jadi dulunya punya pengalaman hantaman yang sangat kuat ya. Kalau bicara masa lalu saya juga, ini masa lalu yang mengenaskan. Kalau saya tidak move on, pindah dan berjalan terus, tidak sekedar pindah dari gelap masuk terang Tuhan yang ajaib, tapi kan harus move. Tidak hanya new beginning, saya benar-benar bertobat, tapi saya menjadi new creation. Berhenti? Tidak. Harus sampai pada tingkat yang ketiga, new era, era kepemimpinan Roh Kudus. Memang kehidupan kita yang move on harus sampai di sana. Kalau sampai benar kita masuk di era yang ketiga, yakni era kepemimpinan Roh Kudus, dipastikan satu, saya membahasakannya dengan 4K deh. K4K itu kemanisan, kemurnian, kegenapan janji, dan keserupaan. Ya, kemanisan menggambarkan seorang yang benar, pulih, dia tidak hidup dalam kepahitan. Kemurnian, segala sesuatu yang dimurnikan dalam perjalanan iman membuat kita tangguh dalam segala sesuatu. Ya, dan berbahagialah Anda kalau benar move on, karena akan mengalami penggenapan janji Tuhan dan dipastikan itu yang terbaik. Dan yang paling hebat kalau benar move on, saudara-saudara, kita akan mengalami keserupaan, dikembalikan seperti rancangan awal. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena dosa, rupa dan gambar Allah hancur berantakan. Ini bicara dosa kan bisa masa lalu. Kalau kita tetap tinggal di masa lalu, kan kebinasaan. Ini benar-benar serius karena harus move on dan terus berjalan dalam proses pertumbuhan. Nah, keserupaan inilah yang membuka harapan untuk kita kembali ke rumah Bapa dalam kekekalan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jadi yang pertama ya, orang yang berpengharapan itu digambarkan pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Yang kedua, aman. Walaupun goncangan demi goncangan terjadi, jamin kalau kita tetap berpengharapan pada Tuhan berdasarkan realita iman yang kita sudah jalani, maka
aman apapun yang terjadi, walaupun orang sekitar kita akan berkata, wah payah, hancur kamu. Percayalah bahwa di dalam Tuhan, pengharapan dalam Tuhan akan, karena pengharapan seperti sauh yang kuat, kita akan tetap dalam kondisi yang aman. Setidaknya sampai hari ini saya masih laksanakan tidak hanya pelayanan lokal, tapi pelayanan misi. Saya kadang-kadang sisipkan bahwa dalam perjalanan misi saya hampir mati 10 kali. Adakah itu membuat saya gentar? Tidak. Tidak. Karena pada akhirnya saya buktikan bahwa cara Tuhan mengcover, cara Tuhan menjaga, itu akan sampai pada pembuktian Allahku hidup, Allahku hadir, ya, dan terbukti tetap baik-baik saja sampai hari ini. Nah, seorang Kristen, apapun yang terjadi, dia tidak gentar. Memang pandemi yang lalu tentu menghasilkan goncangan yang hebat. Bisa jadi memang terjadi PHK, terjadi kebangkrutan, terjadi sejumlah kegagalan yang seperti kita dengar dari Pak Effendi tadi ya. Tapi saya ikut bangga Pak Effendi bersaksi dalam program pemulihan dan memenangkan jiwa bahkan. Ya, jadi tidak hanya pulih bagi diri sendiri, tapi dia juga memulihkan, karena itu tak terelakkan. Ya, kita dipulihkan untuk memulihkan, kita diselamatkan untuk menyelamatkan, kita diberkati untuk memberkati, dan seterusnya. Ya, tak terelakkan, tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita yang beriman realistis terus berpengharapan dalam Tuhan. Dan percayalah bahwa kalau kita terus berpengharapan dalam perjalanan move on kita, tidak akan pernah dikecewakan karena sumber pengharapan kita adalah Kristus Tuhan. Dan ternyata tiga hal ini ya, tadi tentang kuat, aman, dan yang ketiga tak akan pernah dikecewakan. Itu ternyata akan di follow up, ya, karena kalimat terakhirnya tadi mengatakan pada 20, ya, menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Artinya akan terus berlanjut, ya. Jangan sampai kita balik lagi ke masa lalu. Kita kalau sudah menyatakan move on yang membuat iman kita semakin realistis, kita tahu persis bahwa bersama Tuhan kita dapat menanggung. Dan yang ketiga, di dalam Dia ini terkait dengan seorang Kristen kalau dia benar move on. Pada akhirnya dia akan semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Ini kan ada kalimat di dalam Dia. Kan kalau kalimat dari awalnya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, inilah kekristenan yang terus mengalami penguatan dalam perjalanan move on-nya. Berbahagialah Anda kalau Anda benar semakin kuat di dalam Tuhan. Efesus 6. Tadi Ibrani 6, sekarang ke Efesus 6. Efesus 6 pada ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Kuatnya di dalam Tuhan. Ya, kalau saja kita seorang yang benar semakin dikuatkan, semakin kuat di dalam Tuhan, kita akan diposisikan oleh Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Kan ini ada kalimat di dalam Dia. Dia itu siapa? Yesus. Yesus yang adalah Yeshua HaMashiach. Ya, Yesus Kristus, orang yang sangat diurapi. Nah, ketika kita benar-benar semakin segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, kita menjadi semakin kuat dalam Tuhan dalam proses perjalanan move on kita, maka kita akan ditaruh di dalam kuasanya. Kuasa Efesus 6 ayat 10. Dalam bahasa asli tertulisnya kratos. Apa sih kratos? Kratos adalah sebuah kuasa yang Allah nyatakan dalam kehadirannya secara langsung. Saya coba-coba cari alat peraga. Maaf, tunggu sebentar. Saya coba cari alat peraga. Nah, oke. Misalnya gelas ini kratos yang dimaksud. Mari kembali saya ungkapkan, kratos itu adalah kuasa yang Allah nyatakan dalam kehadirannya secara langsung. Ini kan terkait dengan kalimat di dalam Dia, ya. Kalau saja kita ini benar-benar mengalami lawatan hadirat Tuhan dan kratos dinyatakan, dan kita orang yang membuktikan diri semakin kuat dalam proses move on kita, kita akan ditaruh Tuhan untuk berada di dalam
kratos, di dalam kuasanya. Kuasa yang dimaksud kratos. Kalau kita telusuri Alkitab kan kita akan menemukan dalam bahasa asli ada 4 kuasa. Sayangnya memang terjemahan bahasa Indonesia semua tertulis kuasa, kuasa, kuasa. Ada 4 kuasa, exousia, dunamis, energo, kratos. Nah, ini yang keempat. Yang keempat itu kratos. Kalau yang 3 sifatnya delegation of authority, pendelegasian. Tapi kalau kratos dalam kehadirannya secara langsung. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau saja kita benar-benar semakin kuat dalam perjalanan move on, semakin kuat dalam Tuhan, kita akan ditaruh di kratos, di dalam kratos. Ini hebatnya orang yang benar move on dalam Tuhan, ya. Dia sudah new beginning, terus dia berpindah dan berjalan terus, berakar, bertumbuh, berbuah, bahkan mencapai klimaks, ya. New beginning, new era, new creation, new era, era kepemimpinan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kratos. Kalau saja kita benar-benar di dalam kratos, maka kenapa ini menjadi menjadi kesimpulan betapa unggulnya iman Kristen kalau dia benar pulih, ya. Karena ketika dia ditaruh Tuhan di dalam kratos, maka ini kalau dijadikan khotbah tersendiri akan menjadi Kristen yang tak tersentuh dan tak terhenti. Kenapa? Nggak mungkin diserang, apalagi disentuh, karena ada di dalam hadirat Tuhan secara langsung. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya memang terasa lebih keren. Ini yang disebut untouchable dan unstoppable. Kehidupan Kristen kalau benar move on, dia terus mengalami pemulihan dalam Tuhan. Kehidupan pribadinya bisa tak tersentuh. Saya punya pengalaman real dalam keluarga, ya. Ini memang tahun ke-38 saya melayani. 7 tahun awal dalam tugas pelayanan lebih pada peperangan rohani, ya. Sampai-sampai disebut dukun Kristen karena tugasnya melayani orang kesurupan, membersihkan rumah angker, membersihkan pabrik angker, ya. Khotbah sih nggak laku 7 tahun pertama, tapi perang laku, ya. Cuman dalam proses nanti lama-lama saya kehabisan pasien. Berarti kesimpulannya anak Tuhan benar move on sehingga nggak butuh orang seperti saya lagi. Ya, dulu pasien saya banyak, tapi makin bangga saya. Nah, ketika saya terlibat dalam pelayanan deliverance peperangan rohani tadi, ketika itu anak saya masih kecil-kecil dan akibatnya adalah serangan balik dan berulang-ulang dalam kondisi kritis, saudara-saudara. Seringkali sangatlah kritis, tapi kalau dibawa ke rumah sakit, hasil labnya mengatakan nggak apa-apa, ya, padahal kritis. Nah, itu yang dinamakan serangan balik. Namun waktu berjalan, lama-lama setelah kami semakin menegakkan mesbah keluarga, itu juga fakta, karena kami dalam perjalanan iman kami yang terus dipulihkan, kami menegakkan mesbah keluarga, dan ternyata keluarga kami tidak bisa diserang. Serangan terakhir ya ketika istri saya diganggu di malam hari. Tapi sejak itu sampai hari ini tidak lagi. Untouchable plus unstoppable. Artinya kegiatan apapun walau sempat terhenti, maka firman yang berkata Allah berperang ganti kita akan jadi kenyataan. Jadi akan tetap breakthrough, breakthrough, dan breakthrough. Oke. Yang terakhir tentang jaminan. Kan ini kalimatnya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini terkait dengan kehidupan yang ditaruh di dalam kratos yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, siapakah kekristenan yang bisa menuntaskan perjalanan move on-nya hingga mencapai tingkat yang ketiga? Masih ingat tadi tingkat yang ketiga? Tidak hanya meninggalkan masa lalu, ya, yakni new beginning, memasuki wilayah baru, kerajaan terang, ya, new creation yang terus bertumbuh mencapai tingkat kepemimpinan Roh Kudus, ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau saya lihat dari Ibrani 10, ya, terkait dengan seorang yang tidak hanya berpengharapan tapi berserah. Karena memang kita bisa jadi seorang yang berpengharapan. Sehingga tadi hal-hal yang saya khotbahkan ini menjadi kenyataan sampai tingkat tak tersentuh, tak terhenti. Tapi kalau tidak,
sepenuhnya berserah kepada Tuhan, maka satu ketika dimungkinkan celah-celahnya muncul. Saudara kasih dalam Tuhan, hal berserah ini kalau saya lihat pada Ibrani 10 ayat 23 ya, Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Nah, itu yang kita bicara tadi, tentang pengharapan, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya. Jadi tidak cukup dalam hal pengharapan, namun kita harus tough, harus teguh berpegang. Dan teguh berpegang ini kenapa mengarah pada penyerahan diri sepenuh di dalam Tuhan. Ayat 22 ini yang melatar belakangi. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Tulus itu artinya motivasinya benar. Ikhlas itu artinya apapun yang terjadi akan tetap memuliakan Tuhan. Dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apa sih guna berserah sepenuh dalam Tuhan? Ini untuk berjaga kalau dalam perjalanan move on, dalam proses pemulihan menuju ke puncak kemenangan, terjadi sesuatu yang unpredictable, bahkan lost control, tak terprediksi dan lepas kendali. Contoh pandemi masa kini. Memangnya orang menduga akan terjadi sebuah pandemi yang sangat panjang, bahkan hampir genap 2 tahun. Kenapa? Saya juga sempat terkejut karena lembaga keuangan dunia, bahkan 9, itu jatuh bertumbangan, artinya bangkrut. Mereka lembaga keuangan dunia yang sudah bahkan berumur 100 tahun lebih. Saya percaya bahwa setiap lembaga keuangan yang bersifat internasional, mereka sangat profesional. Mereka sudah punya tim pakar untuk memperkirakan, itu yang seringkali dalam bahasa manajemen disebut forecasting, memperkirakan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Untuk bisa mencapai semua target, mereka akan menuangkannya dalam bentuk perencanaan baik jangka pendek pun jangka panjang. Mungkin mereka akan berkata, aku sudah memprediksi akan terjadi pandemi. Kalau benar sudah terprediksi, nggak perlu bangkrut, tapi faktanya bangkrut. Kan fakta di hari-hari pandemi yang panjang. Orang bisa PHK, kehilangan pekerjaan. Orang bisa bangkrut, kehilangan investasi, ya, bisnis. Nah, hanya orang yang berpengharapan yang akan punya kesiapan menghadapi semua perkembangan yang tak terduga. Apa sih atau sikap hati yang bagaimana yang membuat orang tetap bisa menjalani program move on sampai puncak kemenangan? Kalau saya perhatikan tentang penyerahan diri dalam Tuhan, ini bicara tentang bagaimana seseorang yang dengan penuh keteguhan hati menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan yang sangat bisa dipercaya. Saya pakai alat peraga tangan saya sekarang. Misal saya Allah dan tangan ini tangan Allah. Kalau benar kita seorang yang berpengharapan dan juga berserah sepenuh dalam Tuhan, maka ini tangan Tuhan mewakili tangan Tuhan, dan benda putih ini kali ini ya mewakili hidup saya sebagai orang percaya. Karena dalam perjalanan iman saya semakin mengenal pribadi Tuhan, maka saya tidak lagi menjadi orang percaya, tapi orang percaya yang mempercayakan hidup sepenuh dalam tangan Tuhan. Bayangkan benda putih ini mewakili Anda masing-masing. Anda seorang percaya yang dalam perjalanan pemulihan, yang sudah meninggalkan masa lalu dan terus menuju ke puncak kejayaan kemuliaan, kemenangan. Anda semakin mengenal pribadi Tuhan dan mempercayakan hidup sepenuh dalam tangan Tuhan. Kalau Anda benar percayakan sepenuh dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang diberi kepercayaan akan bertanggung jawab untuk mengelolanya. Kenapa ada Kristen yang tetap cemas, khawatir, takut dalam perjalanan iman, apalagi dalam situasi pandemi yang berkepanjangan dan sepertinya belum kunjung selesai? Jangan-jangan memang orang percaya,
tapi tidak kunjung mempercayakan diri sepenuh dalam tangan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sebagai penutup dalam hal apa saja sih kita berserah diri dalam Tuhan? Setidaknya dalam 4 hal. Yang pertama, dalam melaksanakan tugas kehidupan. Kalau engkau pemuda pelajar mahasiswa, tentu tugas utamanya studi, belajar. Kalau engkau karyawan, tugas utamanya mengembangkan karir. Kalau engkau pengusaha, tidak hanya pengembangan usaha, bisa jadi diversifikasi usaha sehingga survive di masa sesulit apapun. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, dalam melaksanakan tugas kehidupan, kita perlu bersandar sepenuh. Karena ini bicara mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kuat gagah manusia kita. Yang kedua, ketika kita menghadapi masalah, karena semua tugas kehidupan bisa jadi lancar, tapi satu ketika bisa jadi tidak lancar. Nah, ketika itu terjadi, seorang Kristen yang benar berserah dalam Tuhan, maka dia akan serahkan. Apapun yang terjadi akan syukuri Tuhan. Ya. Yang ketiga, proses yang ketika ini masih terus berjalan. Ini berkaitan dengan apa? Dengan panjang pendeknya. Tuhan menyatakan lawatan, kairos, hadirat Tuhan, ya. Karena ketika Tuhan sampai pada waktunya, maka kemenangan kemuliaan itu memang yang akan dinyatakan. Nah, proses ini nanti kalau dalam contoh Alkitab, perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Kita semua tahu memang dari Mesir ke Kanaan, tanah perjanjian, mengambil waktu 40 tahun. Tidakkah perlu dipertanyakan, itu panjang apa pendek? Bisakah dalam 40 bulan? Mungkinkah dipercepat 40 minggu, atau bahkan dalam 40 hari? Karena fakta masa kini ketika 2 titik ini dikoordinat, ditarik garis lurus, dibagi kecepatan jalan per hari, bisa mengejutkan, hasilnya 39,6 hari. Berarti dimungkinkan dalam 40 hari. Kenapa kok jadi berkembang sangat panjang? 40 hari, tidak hanya 40 minggu, 40 bulan, tapi 40 tahun. Kenapa? Ketika proses itu berjalan, ternyata nggak jaga hati. Nampak di mulut. Nah, jangan sampai dalam proses setelah kita keluar dari pergumulan, kita mulai move on, ternyata kita mulai keluh kesah, sumpah serapah, geram, dan amarah. Sehingga ketika sampai pada waktu Tuhan, tidak dalam bentuk percepatan, tapi dalam bentuk perlambatan. Sayang sekali kalau itu terjadi ya. Dan yang terakhir, ketika hasilnya sampai. Kita merindukan semua kebaikan, semua keberhasilan. Kalau sebaliknya, hal-hal yang buruk. Rindu sukses ternyata gagal. Rindu sehat ternyata sakit. Rindu bisnis berkembang ternyata bangkrut. Rindu karirnya naik ternyata PHK dan seterusnya. Kalau sampai itu terjadi, apa yang muncul dalam diri kita? Kalau kita benar move on, ketika dilambungkan berarti semakin kaya, jaya, mulia. Kita sadar hanya karena anugerah kita ada. Tapi kalau dalam izin Tuhan kita bangkrut, mari percaya Allah terlibat dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tapi masih ada kata lanjut, kalimat lanjut. Bagi mereka yang mengasihi Dia, masih ada kalimat penutup yang terpanggil dalam rencananya. Jadi kadang-kadang ada izin Tuhan yang menyakitkan, saudaraku. Ya, saya kalau menjalani perjalanan rohani, saya padahal sudah berusaha move on dari masa lalu saya. Saya harus memasuki padang gurun yang kering kerontang. Ya, baik secara materi maupun dalam hal dan lain-lain lah. Kalau saya ceritakan semua kok getir rasanya. Tapi saya bersyukur ketika saya tetap bersandar harap kepada Tuhan dan berserah diri dalam Tuhan. Ada penghiburan, ada pembaharuan kekuatan. Seperti firman hari ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, jadi ketika itu dijalani, maka proses move on-nya tidak hanya membuat kita tough, kita tangguh, tapi terus bisa mencapai puncak-puncak kejayaan dalam pengurapan Tuhan. Karena era yang terakhir itu era kepemimpinan Roh Kudus. Mari kita pastikan kita move on, saudaraku. Kita pastikan bahwa kita benar-benar meninggalkan masa lalu kita. Ya, sekali lagi itu yang disebut dengan new beginning. Kita memasuki pembuktian bahwa kita new creation. Dibuktikan dengan semakin berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Hingga satu ketika program pergerakan
pindah dan berjalan terus sampai di era yang ketiga, yakni era kepemimpinan Roh Kudus, di mana Tuhan membuat kita mengalami kemanisan, kemurnian, kegenapan janji, dan keserupaan. Dan Yesus berkati, dan kita pastikan kita orang yang move on di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih untuk saat-saat tidak hanya memuji, menyembah, mendengar kesaksian, tapi juga saat mendengarkan sabdamu ya Bapa. Karena memang kami harus move on. Walaupun masa lalu kami mungkin cukuplah serius, cukup kompleks, rumit, dan itu menjadi sebuah ikatan yang bisa-bisa akan membuat kami terjerat dan tidak akan pernah maju. Hari ini kami ingin memastikan bahwa kami benar-benar move on dalam Tuhan. Karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kami sebuah kekuatan, yang membuat kami breakthrough, karena ada kuasa besar yang menyertai, yakni Kratos. Hidup kami bisa tak tersentuh, hidup kami bisa tak terhenti. Apapun yang kami lakukan, walau sempat dihentikan, akan tetap breakthrough, terbuka kembali. Karena Engkau mengulurkan tangan dan menyatakan kuasa kemuliaan yang dinamakan Kratos dalam kehadiran-Mu secara langsung. Meteraikan sabdamu, sempurnakan hadirat-Mu. Kami pastikan kami benar move on di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Kris, firman-Nya yang luar biasa. Saya percaya semua Bapak Ibu malam ini sangat diberkati dengan firman-Nya Tuhan. Jangan sampai gamon ya tadi Pak ya. Harus bisa move on. Gagal move on. Jangan sampai gamon Ibu-Ibu. Tetap pegang firman Tuhan. Seperti yang Pak Kris tadi bilang, melaksanakan tugas kehidupan bersandar penuh sama Tuhan, bersyukur, lalu dalam proses kita tetap berjaga hati, dan yang terakhir percaya bahwa Allah selalu terlibat dalam segala hal dalam kehidupan kita. Buat orang yang dikasih, yang terutama yang percaya pada Tuhan ya. Karena Tuhan itu firman-Nya adalah amin, janji Tuhan adalah murni, jalannya adalah sempurna, dan Tuhan itu menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin Bapak Ibu. Oke, sebelumnya saya mau lihat nih reaksinya yang mengatakan amin, tolong dikasih reaction, boleh tekan reactionnya dulu. Boleh hati, boleh angkat jempol buat Pak Kris, jempol buat Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita semua malam ini. Oke, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Kita akan masuk ke question and answer, pertanyaan dan jawaban. Mumpung ada Pak Kris di sini, Bapak Ibu yang rindu, mungkin ada pertanyaan, ada pergumulan, boleh ya Pak? Ya, mumpung kan leluasa. Iya. Mumpung ketemu di udara. Nah, iya. Oke, Bapak Ibu, mari silakan. Saya persilakan mungkin 2-3 orang ya. Saya kasih kesempatan 2-3 orang. Mari silakan, hands up. Ya, Boleh. malam Bu Yuli. Malam Pak Surasman, shalom, apa kabar? Shalom, maaf saya mau tanya tapi saya belum bisa buka kamera karena masih di jalan ya. Nggak apa-apa Pak. Ya, Pastor Kris, saya mau bertanya beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pastor Kris adalah bagaimana untuk menuju move on ada 3 tahapan. Yang saya tahu tadi new beginning dan new creation dan new era. Ya, yang saya tanyakan Pastor Kris adalah kehidupan seperti apa ya, atau ciri-ciri orang seperti apa ketika orang itu di dalam satu kehidupan penciptaan baru, ya, dan dibandingkan dengan seperti apa kehidupan orang yang berada di dalam satu new era kepemimpinan Roh Kudus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin bisa di-sharingkan Pastor Kris perbedaan kedua hal tersebut. Terima kasih, demikian pertanyaan saya. Langsung jawab apa tunggu? Langsung aja Pak, boleh Langsung Pak. ya, oke. Kalau berdasarkan firman kan kita akan khotbah lagi nih, tapi berdasarkan fakta kehidupan saja ya. Anggaplah ini sebuah kesaksian gitu ya. Kan tadi 3 tahap tuh yang dibicarakan tentang new beginning. Nah, kita bisa memulai sesuatu kalau benar bertobat, karena kan bicara move on tadi sejak awal sudah bicara tentang masalah yang serius di masa lalu dan mengikat. Kenapa bisa mengikat? Karena tidak move on. Ya, masa lalu kita memang serius karena kalau tidak akan binasa kita. Jadi ini harus diselesaikan.
Jadi solusinya move on memang agar tidak mengikat, ya. Jadi saya per 10 Jun 84 saya mendapatkan panggilan hidup baru. Karena sering saya saksikan, saya bisa mengatakan apa adanya ya. Karena memang sebutan masa lalu saya kan sampah masyarakat, sampah kehidupan. Karena kacau, ya, narkoba, dugem, mabuk, ya, dan sempat harus bayar harga sebagai sampah kehidupan dengan apa ya, ya dengan sempat sekolah gitulah, sekolahnya di UNC, Cipinang University. Nggak paham ya? Oke, semakin bagus kalau nggak paham. Oh, Mas Agung paham ya? Ini kelihatannya bukan tertawa, ini mentertawakan ini. Oke, nah saudara-saudara, ketika saya dapat panggilan hidup baru, itu kan nanti pemahaman move on. Move on ini kan bisa saja bicara tentang sekuler tadi, pekerjaan, bisnis, dan seterusnya. Tapi ini karena perbincangan kita tentang kehidupan rohani, jadi saya lebih mengarah ke perjalanan iman ya. Nah, jadi ketika itulah saya mengambil waktu untuk doa puasa. Doa puasa per minggu berjalan 3 hari. Puasa Esther, tidak makan, tidak minum ya. Nah, kemudian tertib dalam hal baca renung firman. Kata tertib itu 2, target bacaan dan perenungan. Target bacaan berarti sehari sekian pasal agar mengalami percepatan dari Kejadian sampai ke Wahyu. Tapi kan baca Alkitab nggak boleh seperti baca majalah, makanya ada program yang kedua, perenungan. Itu yang disebut dengan meditasi Kristiani. Kalau baca firman, ada saat di mana kita jeda, selah, bahasa Mazmurnya selah. Selah itu berhenti sejenak dan renungkan. Kita berusaha untuk menangkap remanya. Setelah kita merasa bahwa Tuhan berikan rema, jadikan rema tadi seperti cermin. Kalau kita berhadapan dengan cermin, ketahuan kita ini siapa. Move on apa enggak? Ketahuan. Kalau move on seberapa? Gitu loh. Jadi ketahuan prosesnya. Ya, puasa, tertib baca renung firman. Saya kebawa semakin menyukai pujian dan penyembahan. Saya dari gereja lama, gereja yang nyaris tidak kenal praise and worship, rasanya tahulah ya gereja lama ya. Ya gambarannya perciko lah. Kita sekarang kan mungkin lebih menganut pada baptiso isnyam plungo kelelepo. Mati dari hidup lama, bangkit baru bersama Tuhan, new creation-nya. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, jadi dari sanalah proses move on saya terjadi. Saya diberi anugerah untuk berhenti dari pelanggaran, berbalik, putus dengan kekasih lama. Kan latar belakang move on ini lebih mengarah pada orang putus cinta, tapi terperangkap, ya, menikmati kedagingan, menikmati dosa. Kalau bicara rohani ya, sudah berhenti, putus hubungan, tapi bayar harga. Yang barusan saya jelaskan tuh bayar harga. Nah, sehingga saya lihat hidup saya semakin berarti dalam bentuk, karena perubahan hidup itu menjadi kesaksian, berarti Tuhan dimuliakan, banyak jiwa yang diberkati. Dan ketika itu juga, tidak hanya saya terpanggil untuk pelayanan peperangan rohani, tadi deliverance ministry, tapi juga waktu saya banyak juga untuk pelayanan lembaga pemasyarakatan. Dan mereka melihat sebuah proyek percontohan, karena pada umumnya kehidupan mereka, kalau pendeta belum punya masa lalu yang kelam, dan khotbah untuk mereka akan bilang, kamu nggak ngerti hidup saya lah, itu teori semua. Nah, begitupun ketika saya mengajar di 2 penampungan narkoba. Karena saya mantan, mereka merasa punya harapan. Ini contohnya nih, dulu kan dia rusak nih, terikat. Sekarang kok bisa beres, bisa lepas, bisa merdeka. Gitu loh ya. Nah, harap-harap sih era yang ketiganya dalam program Move On Rohani ini tercapai. Ya, kalau ngikutin Galatia 5 ayat 25, ini kan menjelaskan tentang bagaimana seorang yang benar dalam perjalanan move on-nya itu bersama Roh Kudus, dia akan mendapatkan spirit dari Holy Spirit. Untuk apa? Untuk menyesuaikan kehidupan kita sesuai dengan derap langkah Tuhan. Ya, ini kalau saya jelaskan memang mau nggak mau keluar lagi bahasa asli, bahasa Yunaninya ini ya. Karena roh di sini ternyata
Bukan roh Allah, bukan roh manusia, tapi spirit. Spirit dari Holy Spirit. Ya, itu dia. Ya, bisa dibuktikan dengan terjemahan bahasa Inggrisnya, saya bacakan ya. Dalam New International Version. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Ya, jadi kalau saya punya bahasa yang aneh barangkali untuk Anda. Kalau kita benar berjalan bersama Tuhan, kita akan mengalami ketularan Tuhan. Kalau bahasanya Pak Rubin Adi, mengalami Tuhan. Contohnya gini nih, kalau kita jalan sama orang yang sakit TBC misal, mungkin nggak kita ketularan penyakitnya. Kalau kita berjalan bersama bandit, ya mungkin nggak nanti sifat kita pun jadi jahat. Kalau kita berjalan bersama hamba Tuhan yang diurapi, mungkin nggak kita mengalami transfer pengurapan dan impartasi iman. Apalagi kalau kita ada di era Roh Kudus berjalan bersama Tuhan. Pulih, kemanisan, murni, tangguh, ya menghadapi badai, penggenapan janji, ya kegenapan yang keserupaan yang keempat. Dikembalikan seperti rancangan awal. Kan like father like son, sebagaimana bapak begitulah anak. Kalau memang move on, ya inilah arahnya. Pak Surasman ya, masih nyambung, masih nyambung, masih butuh tambahan informasi atau jelas? Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, senang Pak Surasman boleh sharing. Baik, Pastor, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kris, terima kasih Pak Surasman yang sudah bertanya. Terima kasih Bu Juli. Ya, oke. Ini saya lihat-lihat Bu Dia ini sudah dari tadi senyum-senyum kayaknya mau tanya Pak Kris. Boleh ya Pak ya? Mari Bu Dia, monggo Bu. Ya, terima kasih Bu Yuli kesempatannya. Pastor Kris, mohon maaf, saya pengen dengar ya begitu. Kalau dengar kesaksian tadi, maksudnya cerita tadi kan luar biasa. Saya pengen dengar bagaimana Pak Kris atau Pastor Kris dari kehidupan yang secara dunia kelam seperti itu bisa dijamah Tuhan. Kejadian apa yang membuat berbalik atau move on ya sampai sekarang dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu gimana Pak ceritanya? Ya, makasih ada bahasa sedemikian kelam. Memang kelam. Aduh. Jadi kalau saya ingat masa itu ya, itu kan zaman kegerakan tuh, di mana KKR ada di mana-mana ya. Memang dalam sebuah KKR, sebenarnya awal-awal sih saya ikut KKR itu bukan mau benar-benar mau ikut. Ya, saya juga duduknya di belakang kok. Saya nggak terlampau peduli dengan apa yang dikatakan pendeta. Hingga satu ketika kok ada satu kalimat yang tiba-tiba masuk di pikiran, terus kok kayaknya kena di hati saya. Oh, tergambarlah tentang kehidupan yang saya jalani itu sebuah kehidupan yang hancur-hancuran, yang saya bahasakan tadi sampah kehidupannya. Wow, itukah hidupku? Terus kok ada penegasan, kalau kamu tidak keluar dari itu, dari kehidupanmu, kebinasaan, matilah kamu. Wih, masa seserius itu? Selama ini saya nggak mikir sampai ke sana, ya, karena pergaulan dalam kekelaman itu kan sebenarnya setiap saat pertaruhan nyawa. Kalau tahu pergaulan ala apa ya, ala kelam lah ya. Kadang-kadang hanya untuk masalah kecil kita bisa saling tikam ya. Nah, tapi dalam sebuah KKR yang sebenarnya saya hanya ikut-ikutan, saya nggak terlampau peduli orang nyanyi joget. Saya kan dari kalangan gereja lama yang nggak paham orang joget-jogetan. Saya bilang gila nih orang. Nari sana, nari sini, nangis lagi, terus ngomong wala kakak. Oh gila, Kristen gila nih begini nih. Nah tapi begitu khotbah yang tidak saya pedulikan, ada kalimat yang tiba-tiba masuk di akal saya, terus rasa hati saya tersentuh. Dan menjadi aneh ketika altar call. Saya kok kayaknya ada sebuah kekuatan untuk membawa saya maju, karena ketika itu saya nanti yang pertama kali di depan. Ketika dinyatakan siapa yang mau didoakan, saya nanti fakta saya yang pertama kali ada di depan. Sampai saya juga berpikir, kok bisa begini sih? Dari mana mulanya? Ya, pokoknya hidup ini nanti ujungnya hanya karena anugerah. Memang setelah itu terjadi,
saya punya panggilan untuk bayar. Ya, panggilan itu kan harus ada harus direspon. Bagaimana? Terus akhirnya terpikir, gimana caranya aku bisa lepas dari masa laluku? Bagaimana aku bisa move on? Ini kan sesuatu yang kunikmati. Emang kalau aku nanti bertobat, aku dapat ganti apa? Kesukaan yang akan ku terima tuh bentuk lainnya bagaimana? Kan zaman itu belum tahu. Saya cuma, gimana ya? Aku bisa move on nih, meninggalkan masa laluku ini. Tapi lama-lama dengan mendengarkan sharing, kesaksian, firman, mulai tergambar tuh. Oh, aku harus komit untuk menghentikan kesalahan. Aku harus putus. Ini kan kuasa gelap, ini kuasa setan. Oh, aku harus bayar. Nah, dari sanalah mulai terpikir, terbentuk. Dan saya membulatkan hati karena saya ingin hidup baru. Tapi juga saya nggak menduga bahwa nantinya saya jadi hamba Tuhan. Karena model saya nggak mungkin jadi pendeta. Karena bejatnya. Karena saya memang latar belakang pria pemalu. Pemalu itu tampil, dilihat orang, itu sebuah kesulitan, penderitaan. Ya, bukan berarti penakut loh. Pemalu itu beda dengan penakut. Kalau saya suruh pilih, tampil apa duel? Saya pilih duel. Walaupun duel mungkin bisa menang, bisa kalah. Ya, tapi buat pemalu, tampil itu sebuah pergumulan. Yang berikut, saya ini pelupa. Pelupa. Makanya ketika saya masuk SOM School of Ministry, ada pelajaran homiletik, dikasih waktu 5 menit khotbah, hanya 2,5 atau 3 menit saya sudah nggak bisa melanjutkan. Ya, dan seterusnya. Jadi, tapi nggak ngira lah anugerah itu begitu rupa bekerja. Ketika saya benar-benar mengambil komitmen untuk move on, maka anugerah Tuhan itu terus seperti yang firman hari ini dari Pak Hadi ini, ya, segala perkara dapat kutanggung dengan catatan di dalam Dia loh. Sebab di dalam Dia itulah aku mendapatkan kekuatan. Ya. Kalau kita tidak realistis memang sulit. Kenapa harus realistis? Setelah mengambil keputusan hidup baru ternyata bukan kemudahan. Banyak kesulitan yang harus saya hadapi. Begitupun melayani. Ketika melayani, saya pikir bergaul dengan malaikat. Ternyata orang-orang yang melayani itu banyak yang tengil. Ya, nah ini proses terus jalan. Tapi saya terus bertahan untuk move. Ya, tidak hanya ini masalah yang serius tapi dan mengikat, tapi saya harus pindah dan berlanjut. Saya harus terus bertumbuh dalam Tuhan. Makanya saya terlibat dalam pelayanan. Ya, tidak mudah loh awalnya karena saya tinggalkan kemewahan ya. Sebelum jadi hamba Tuhan, saya bekerja sebagai akuntan Bechtel International Incorporate. Begitu masuk ladang Tuhan kan zero. Nggak terima apa-apa. Tapi nanti Tuhan buktikan. Program pemulihan ini, program move on ini membuat saya mengalami mujizat, kelimpahan dan seterusnya. Ini juga di luar dugaan saya karena saya nggak pikir sampai ke urusan ini. Saya hanya bertobat, melayani, balas cinta kasih Tuhan. Udah, nggak pikir bahwa nantinya akan berkembang seperti yang saya terima sekarang. Tidak sama sekali. Oke, Bu Dia. Terima kasih, luar biasa Pak, kesaksiannya memberkati kita semua. Kalau dipanggil asal mau ya, asal mau. Tidak hanya asal mau, bayar harganya itu loh. Ya, bayar harga, ya. Kadang bilang mau tapi nggak bayar. Ya. Bayarnya loh. Ya, kalau nggak bayar nggak bisa. Karena apa ya? Kalau bahasa Jawanya kan honor rupo ya. Mau barang bagus tapi nggak mau bayar mahal, nggak bisa kan? Mau barang branded tapi harga kaki 5, ya nggak bisa ya. Ya, kalau Bali sekarang memang bintang 5 harga kaki 5 ya. Kecuali kena corona, Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Luar biasa ya, Bu Dia, Pak Kris Iya, ini. luar Iya, biasa. karena waktunya sudah semakin malam, saya minta satu lagi aja deh pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir, satu terakhir ya. Bapak Ibu, kalau masih kurang puas nanti bisa langsung ngomong sama Pak Kris di yang berikut-berikutnya gitu. Oke, mari silakan. Siapa lagi yang akan mau bertanya?
Pak Sofian mau tanya? Selamat malam, Pastor Chris. Terima Ya, kasih. shalom, Pak Pak Sofyan. Pastor sungguh menguatkan saya sekeluarga nih. Saya Amin. ada sedikit pertanyaan ini, Pastor Chris. Ini mengenai bayar harga gitu loh. Kan nanti kan kalau kita move on, itu kan artinya kan kita ini kan sudah komit, kita putus hubungan dengan masa lalu Ya. kita berjalan terus dan kita harus membayar harga. Nah ini kira-kira kiat apa yang harus kita tempuh ya, Pastor? Ini mohon pencerahannya supaya kita itu mampu untuk membayar harga tuh. Jangan sampai nanti di tengah badai ini kita goyang, nanti akhirnya kita malah mengalami kepahitan balik lagi nanti gitu, Pastor. Mohon penjelasannya, Pastor. Terima kasih. Mas, kan tadi saya jelaskan bahwa arah kehidupan kekristenan kalau benar dia move on, ini tentang perjalanan rohani ya. Arahnya adalah hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Adakah bagian yang mendukakan hati Tuhan? Kalau itu tetap dipertahankan, ya nggak bisa kita ngomong move on. Kan kita bisa tahu ya, kita bisa baca diri kita masing-masingnya. Aku ini udah move on atau belum sih? Mungkin kita punya segudang kelemahan, pelanggaran di masa lalu. Kalau benar move on, ini satu persatu akan, ini yang dinamakan penyalipan daging. Ini akan satu persatu dipersembahkan kepada Tuhan. Buat saya kan tidak mudah. Kalau yang pernah paham narkoba, transisinya sulit. Ya, yang belum pernah kena narkoba sih ya mungkin nggak terlampau paham ya. Betul. Sulit sekali. Transisinya saya tersuruk-suruk, tapi saya bertekad untuk hidup baru. Saya move on. Saya harus tinggalkan masa lalu saya. Makanya tadi saya gambarkan puasa. Puasa itu per minggu berjalan 3 hari Ester. Kalau tadi sore matahari tenggelam nih, sebelum matahari tenggelam, saya udah close. Nggak makan, nggak minum. Besok nggak makan, nggak minum. Lusa nggak makan, nggak minum. Genap hari ketiga, 3 kali 24 jam. Dimulai dengan doa, syukur, baru makan, minum. Minggu depan saya ulang lagi. Sembari saya bilang, Tuhan tolong saya, ini kemanusiaan saya, kedagingan saya nggak tahu bagaimana cara ngatasin. Saya mau move on Tuhan. Tapi saya nggak ngerti. Saya cuma tahu katanya penyalipan daging salah satunya adalah doa puasa. Ya sudah, saya doa puasa. Kan jiwa baru ini terbatas dalam banyak hal ya. Firman juga terbatas. Saya hanya dengar sejauh yang saya ngerti, saya lakukan. Dengar lagi sejauh yang saya ngerti, saya lakukan. Kan poinnya melakukan. Ngerti banyak tapi nggak melakukan ya nggak ada guna, nggak pernah move on. Ngerti dikit praktek, ngerti dikit praktek. Karena terus praktek ya move on. Kalau nggak praktek, kan iman harus plus perbuatan. Iman tanpa perbuatan gimana? Jadi urusan bayar nggak bayar, ya bacalah diri kita masing-masing. Itu berkenan atau mendukakan. Kalau mendukakan ya berjuanglah. Bayar harganya untuk bisa terlepas. Memang ini harus case to case kalau mau rinci. Terus Pak punya hambatan apa gitu ya, case to case ya. Tapi gambaran kurang lebihnya seperti itu Pak Sofyan. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Kris, terima kasih Pak Sofian. Terima kasih semua Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini. Yang dari Semarang, yang dari Amerika. Ini sampai macam-macam Pak yang hadir Pak. Ada yang dari Pulau Nias gitu. Wow. Banyak ini yang sudah mendukung semua. Iya, persekutuan kita malam ini kita selesaikan sampai jam ini karena sudah semakin malam. Sebelum penutupan, nanti kita akan terima doa berkat dari Pak Kris untuk juga ya Pak ya. Nanti sebelum kita doa berkat, kita ada satu pujian. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua. Saya percaya kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita nggak mungkin gamon, kita pasti bisa move on. Ya, jangan lupa.
dengan yang tadi sudah dibicarakan panjang lebar sama Pak Kris, kesaksiannya, ya itu yang jadi kekuatan buat kita. Terima kasih Pak Kris, terima kasih Bapak Ibu semua. Ini ada di YouTube juga ditayangkan. Tolong sekali lagi di subscribe dan like gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan ke Pak Agung kembali. Mari kita pujikan satu pujian untuk mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan Nancy, my soul, my Savior, unto Thee. How great Thou art, how great Thou art. And sing my soul, my Savior, unto Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou Nyalakan kedua tangan terangkat tinggi dan kini terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai keluar masukmu, mengokohkan langkah-langkah kehidupanmu sehingga sempurnalah kasih, kuasa, rencana dan karyanya. Engkau hidup dalam kemenangan, kemuliaan, keberkatan dan limpah, namun tidak pernah lupa hidup dalam kesaksian yang memenangkan jiwa hingga saat pengangkatan tiba. Bersama Yesus Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Kris. Tuhan Yesus Ya, berkati. Terima kasih, Pastor Chris.